Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amis Batuta, gimana nih kabarnya? Semoga baik dan tetap semangat untuk mengejar perguruan tinggi impiannya, oke? Dan jumpa kembali bersama aku di acara ngobrol seputar perguruan tinggi atau ngopi. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang kece badai. Beliau adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran, program studi agribisnis, yakni Teh Rini Tazkiyatun Nafsi. Baik, mungkin Teh Rini bisa mengaktifkan kamera, kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil say hello kepada Sobat Amis Batuta di rumah. Oke Teh Rini, mangga Teh. Oke, apakah suara saya masuk sebelumnya? Masuk Teh Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Tazkiyatun Nafsi. Kebetulan saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Kawali. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis, lebih tepatnya Kecamatan Raja Desa Tanjung Sari. Oke, halo teman-teman semua, salam kenal ya. Baik Teh Rini, perkenalan yang sangat luar biasa, terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yakni Teh Rini mungkin boleh nih memberikan gambaran kepada Sobat Amis mengenai sekilas atau selayar pandang mengenai Universitas Padjadjaran. Mangga Teh Rini, mungkin bisa dengan memberitahu sobat-sobat Amis ada berapa fakultas sih di Universitas Padjadjaran, kemudian fakultas Teteh dan juga program studi Teteh. Mangga Teh Rini. Baik, sebelumnya mungkin udah tidak asing lagi ya kalau mendengar Universitas Padjadjaran yang merupakan salah satu universitas ternama di Indonesia. Universitas Padjadjaran sendiri merupakan memiliki banyak fakultas, diantaranya fakultas kedokteran, buat rumpun saintek, ada juga fakultas ilmu budaya untuk rumpun soshum dan lain sebagainya. Nah, untuk saya sendiri, kebetulan saya mengikuti fakultas pertanian, lebih tepatnya jurusan agribisnis. Nah, fakultas pertanian itu terdiri dari 3 fakultas. Terdiri dari 3 jurusan ya. Yang pertama jurusan agroteknologi, yang kedua jurusan agribisnis, dan yang ketiga ada sarjana terapan, yaitu jurusan agroteknopreneur, seperti itu. Oke, terima kasih atas perkenalan universitas dan juga prodi Teteh. Oke nih Teh, mungkin sobat-sobat Amis bertanya-tanya nih Teh. Teteh sendiri kalau boleh tahu nih masuk ke Universitas Padjadjaran lewat jalur apa nih Teh? Mungkin sobat-sobat Amis bertanya nih, tanya-tanya pasti. Mangga Teh. Kebetulan saya masuk Universitas Padjadjaran lewat jalur SNMPTN ya, jadi jalur undangan gitu. Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah mungkin emang udah rezekinya di sana, mungkin udah Allah takdirkan untuk menempuh pendidikan untuk melanjutkan studi saya di Universitas Padjadjaran, seperti itu. Oke Teh, baik nih Teh, keren banget nih jalur SNMPTN loh teman-teman sobat Amis. Mungkin kalian yang mau jalur SNMPTN jangan lupa banyak berdoa, betul gak Teh? Betul banget, karena jalur langit itu sangat ampuh sekali, seperti itu. Oke, baik teman-teman, jangan lupa berdoa dan jangan lupa kalian juga harus belajar tentunya ya, karena selain berdoa juga harus berusaha. Oke, kita lanjut Teh Rini, mungkin teman-teman juga bertanya mengenai program studi agribisnis. Itu Teh mempelajari apa saja, mungkin Teteh bisa sedikit memberikan gambaran. Mangga Teh. Untuk kalian ya, rumpun saintek atau yang bisa dibilang kalau jurusan di SMA itu IPA ya, untuk apa ya, untuk yang tertarik untuk dunia bisnis dan lain sebagainya, dan juga apabila kalian tertarik untuk dunia pertanian atau dalam istilah lain kalian suka bercocok tanam, kalian bisa banget nih masuk ke agribisnis, karena di agribisnis itu selain kita pelajari tentang tumbuhan dan juga bagaimana membudidayakan dari
produk pertanian ini sehingga nantinya menjadikan memberikan profit atau benefit dari produk pertanian itu sendiri. Nanti juga kalian akan diajarkan mengenai ekspor dan impor. Jadi untuk bisnis pertanian, dan untuk kalian ketahui nih, siapa sih yang tidak perlu makan? Nah, makanya pertanian itu sekarang akan selalu dibutuhkan gitu. Jadi kok pertanian sih? Apaan kotor-kotor? Apaan kotor? Apa ya maksudnya main kotor gitu ya, main tanah. Tapi di sisi lain jangan salah, pertanian itu selalu survive dan prospek kerjanya ke depan itu besar. Karena bukan hanya tentang yang tadi kotor-kotoran itu, kita melihatnya tentang pangan di Indonesia, pangan di seluruh dunia. Kalau tidak ada pertanian, kamu mau makan apa? Gitu ya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa banget ya. Jadi kita tuh tentang, apalagi Indonesia itu negara maritim ya. Negara apa teh itu teh namanya? Oh iya, negara agraris. Maaf, kalau maritim laut, kalau agraris pertanian. Nah, di ironisnya kita tuh lebih banyak impor daripada ekspor. Mungkin untuk ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan, mungkin agribisnis dan semua rumpun di Fakultas Pertanian mungkin bisa membuat suatu terobosan agar kita tidak terlalu impor terus-terusan. Apalagi kita menyandang titel sebagai negara negara agraris. Mungkin data sendiri nih punya harapan agar negara Indonesia itu bisa menjadi negara agraris yang sesungguhnya, sehingga kita tuh bisa mengurangi impor dan bahkan kita tuh bisa ekspor. Mungkin Teteh punya harapan gitu dengan masuk ke jurusan ini bisa merealisasikan hal tersebut. Emang enggak Teh? Nah, betul sekali. Mungkin ini juga yang menjadi bukan dasar keresahan bersama gitu ya, bukan hanya untuk mahasiswa pertanian dan lain sebagainya, namun keresahan bersama kita selaku warga negara Indonesia yang menyandang status sebagai negara agraris, namun kok kita terus impor gitu ya. Namun harapannya dengan masuk agribisnis ini, dengan masuk Fakultas Pertanian ini, kita lebih lebih mengerti dan lebih mendalami lagi isu-isu dalam ketahanan pangan, isu-isu dalam pertanian itu seperti apa sih. Apabila kita sudah mengenal dan sudah tahu isu-isu tersebut, maka kita juga harus mampu istilahnya mencari solusi dari isu tersebut. Untuk tadi impor, kita kan juga belum tahu kenapa kok pemerintah impor. Kalau misalkan kita sekedar melihat dari berita, mungkin ini alasannya bla bla bla, kan kita belum tahu juga. Namun apabila kita sendiri yang masuk dunia pertanian ini, mungkin kita akan tahu mengapa pemerintah melakukan hal tersebut, dan juga solusi apa yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan di masa depan nanti, agar ketahanan pangan kita tetap terpenuhi dan tercukupi, dan juga usahakan jangan impor. Malu lah ya, negara agraris kok impor gitu ya. Oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya ini juga bukan hanya tugas dari Fakultas Pertanian dan semua prodi yang ada di Fakultas Pertanian, tapi ini tugas kita semua selaku generasi muda agar kita mengurangi keran impor dan membesarkan keran ekspor. Oke, kita lanjut Teh Rini. Mungkin tadi Teh Rini jalur SNMPTN ya, dan seperti yang kita ketahui nih, kalau jalur SNMPTN itu jalur yang menggunakan nilai, dan teman-teman ambis perguruan tinggi ini pasti sekarang sudah bulan September ya, sebentar lagi juga akan 2022 dan mereka akan menghadapi SNMPTN. Kalau boleh tahu nih, mungkin Teh Rini bisa memberikan sedikit tips untuk memilih jurusan. Apalagi ini pasti pada galau-galau untuk memilih jurusan, apalagi kalau ada jurusannya yang sama dengan temannya. Itu bagaimana Teh? Mungkin Teteh bisa memberikan gambaran untuk adik-adik agar lebih yakin, enggak Teh? Sebenarnya ini emang relate banget ya sama kehidupan kita, mungkin ya, sama kehidupan aku. Maksudnya aku juga ngalamin apa yang kalian alamin, apa yang kalian rasakan gitu ya. Namun untuk tips dari aku, mungkin
kalian kalau masih ada kesempatan buat belajar di sekolah, belajar dengan baik, lakukan yang terbaik untuk apa ya, bukan istilahnya mengejar nilai terus-terusan mengejar nilai, namun usahakan belajar dengan maksimal gitu ya kalian kalau misalkan mau jalur senam PTN itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu jangan lupa berdoa, karena apapun itu berada di tangan Tuhan, apapun itu ditakdirkan oleh Tuhan, kita tidak memilih garis hidup kita sendiri. Untuk selanjutnya, mungkin untuk memilih jurusan itu sendiri, jangan kamu memilih sesuatu karena ikut-ikutan orang lain, karena emang apa ya, intinya ikuti sesuatu yang emang kamu sukai, yang emang sesuai dengan minat dan bakat kamu, dan karena kamu akan menjalani itu, kamu yang akan melalui itu. Jika kamu tidak menyukai sesuatu hal, jika kamu mengerjakan sesuatu namun tidak kamu sukai hal itu, hasilnya tidak akan semaksimal saat kamu melakukan atau mengerjakan sesuatu yang kamu sukai. Maksudnya pilihlah jurusan yang emang benar-benar sesuai minat dan bakat kamu, sesuai cita-cita kamu. Namun apabila saya masuk pertanian, karena emang saya suka sama pertanian, karena saya emang apa ya, karena emang saya merasa pertanian adalah jalur saya, maka saya memilih pertanian. Untuk tips dari aku mungkin sama ya, apa ya, mungkin bisa beda juga, beda orang, beda pandangan ya. Untuk dari aku seperti itu. Baik Teh, terima kasih atas tips dan triknya. Oke, jadi Sobat Batuta, yang pertama tuh kalian jangan ikut-ikutan teman. Kalian punya passion kalian masing-masing, dan kalian misalkan aku tuh jurusan ini, kalian itu gak harus ikut-ikut orang lain, karena orang lain kesini kalian ikut juga kesini. Kalian tuh gak harus seperti itu. Kalian tuh punya pilihan kalian, dan kalian punya hak untuk memilih. Dan jangan lupa tetap berusaha dan berdoa. Oke Teh, mungkin tadi sudah nih seleksinya udah, terus kemudian tentang program studinya juga udah. Sekarang kita lanjut ke kuliahnya nih Teh. Kuliahnya sendiri, kalau masa baru ya Teteh, angkatan 2021, gimana nih? Dari awal Teteh awalnya siswa SMA, sekarang mulai berpindah menjadi mahasiswa, mahanya dari siswa. Mangga Teh, mungkin Teteh bisa menyampaikan ekspektasi dan realita mengenai menjadi mahasiswa. Mangga Teh. Oke, mungkin jawaban ini bisa sama atau bisa saja berbeda ya dari beberapa orang gitu ya. Untuk saya, jujur mengalami culture shock banget, karena dunia perkuliahan itu berbeda dengan dunia saat kita masih belajar di SMA gitu ya. Kalau dari SMA kita belajar secara dikasih guru nih, ini materi ini kerjakan ini, misalnya ini dari bukunya yang ini. Kalau dari perguruan tinggi itu kita dituntut untuk mandiri. Namun kita sebagai mahanya siswa sudah sepatutnya loh, emang sudah sewajarnya loh kita untuk belajar itu secara mandiri, itu udah wajar. Jadi untuk kalian yang nanti pastinya aku yakin kalian merasakan hal yang sama walaupun berbeda kondisinya nanti gitu ya. Untuk kalian yang mengalami hal yang sama dengan aku, culture shock di dunia perkuliahan, tetap jalani itu dan tetap fokus kepada cita-cita kamu, dan yakin dari setiap apapun yang menimpa kamu, permasalahan apapun yang kamu hadapi, itu semua akan ada solusinya. Kamu bisa melalui itu, kamu sudah hebat, sudah sampai saat ini, dan juga kamu hebat udah mencapai itu, maka teruskan perjuangan kamu, jangan menyerah, karena cita-citamu menantimu, mimpimu menantimu di masa depan, seperti itu. Mungkin kalau dari aku. Oke, terima kasih banget, jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya sangat dipertanyakan oleh sobat-sobat Amis.
Nah, sahabat-sahabat Amis, ini sedikit spoiler juga untuk kalian bahwa Teh Rini juga dulunya waktu SMA, karena SMA sama aku, beliau juga di pondok pesantren ya Teh. Nah, kalian tahu Nah, gak betul sih, sekali. kalau di pondok pesantren itu bayangin harus bangun pagi, tidur malam, terus ada tugas, belum lagi tugas dari sekolah dan harus ke sekolah. Mungkin harus bisa yang namanya manajemen waktu. Nah, bagi kalian yang merasa kesulitan manajemen waktu, mari kita langsung saja ke narasumber kita untuk bertanya tips dan trik untuk manajemen waktu yang baik, apalagi ini antara pondok pesantren dan sekolahnya tetap jalan lancar dan hingga bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan yang sangat luar biasa. Mangga Teh Rini mungkin boleh membagikan tips dan trik manajemen waktunya. Sebenarnya ini emang apa ya? Hampir permasalahan semua orang gitu ya, dan bagaimana orang memanage waktu itu, memanage waktu yang baik itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Untuk saya sendiri emang waktu itu di pondok pesantren, saya juga masih belajar gitu ya, bukan berarti saya mengajari kalian, bukan saya membicarakan ini lalu saya sudah melaksanakannya secara maksimal, namun saya juga masih belajar gitu ya. Untuk memanage waktu sendiri, usahakan kalian punya skala prioritas. Jadi, apa dulu yang akan kalian kerjakan, lalu dari urutan yang sangat penting, apa ya, tidak terlalu penting, lalu tidak penting. Mungkin kalian harus tahu hal itu dan apa ya, kalian bisa menulis jurnal harian kalian. Misalnya, dari jam segini sampai jam segini kegiatan kalian apa, lalu jam segini sampai jam segini apa yang akan kalian kerjakan gitu ya. Lalu usahakan dari jurnal yang telah kalian buat itu, kalian beri semacam award. Misalnya kalian udah mengerjakan satu kegiatan nih yang emang kalian tulis atau di jurnal kalian itu, kalian checklist dan kalian apresiasi diri sendiri. Oh, aku udah mampu nih ngelakuin ini. Mungkin apa ya, lalu setelah itu usahakan jangan menunda-nunda ya, karena semakin kita menunda semakin kita tidak ingin melakukan hal itu gitu ya. Jadi kembali lagi kepada skala prioritas tadi, usahakan kerjakan hari itu. Kalau misalkan tugasnya hari itu, kerjakan hari itu dan jangan menunda-nunda. Mungkin kalau dari aku segitu dulu ya, karena aku juga masih belajar dari dalam manajemen waktu ini, seperti itu. Oke Teh, makasih jawabannya. Nah, mengenai tim manajemen juga atau manajemen waktu, kan sekarang udah jadi mahasiswa nih Teh, tentunya tugas dan belajar juga harus secara mandiri. Nah, apalagi belajar online ini banyak distraksi dari lingkungan maupun dari diri kita sendiri. Barangkali Teteh bisa memberikan tips dan trik ataupun pengalaman unik, seru, ataupun yang mungkin bisa Teteh ceritain ke teman-teman sobat Ambis bahwa seseru ini loh, bahwa untuk belajar daring itu gitu loh Teh. Mungkin Teteh bisa satu atau dua cerita, mangga Teh. Seseru itu. Sebenarnya gimana ya? Saya untuk manajemen waktu ini, mungkin saya kebanyakan kalau mau dibilang keteteran karena apa ya? Sudah saya bilang tadi sebelumnya, apa ya? Kuliah itu beda dengan SMA ya. Jadi untuk apa yang saya terapkan di SMA, manajemen waktu saya di SMA itu untuk diterapkan di dunia perkuliahan itu apa ya? Ya emang agak berbeda gitu ya. Jadi makanya saya sering keteteran, jujur saya sering keteteran. Namun dari itu semua kembali lagi ya, kalau tugas-tugas pokoknya jangan menunda, karena semakin kita menunda semakin kita tidak ingin mengerjakannya, seperti itu. Intinya untuk pengalaman saya sering keteteran, namun alhamdulillahnya tidak pernah lewat deadline seperti itu.
Oke teh, siap. Jadi walaupun banyak tugas, tetap jangan sampai terlewat deadline, apalagi tugas menyusul. Oke teh, siap. Nah, untuk kuliahnya Terus sendiri teh, kalau boleh tahu, kalau mahasiswa baru di program studi agribisnis khususnya di Universitas Pajajaran itu untuk semester pertama itu bagaimana sistem SKS, kemudian apakah sudah dipaketkan atau kita memilih sendiri, dan kalau boleh tahu berapa jumlah SKS untuk semester pertama teh? Mangga. Untuk SKS mungkin akan berbeda-beda ya setiap jurusan atau fakultas itu sendiri. Namun untuk saya, jurusan saya yaitu agribisnis sudah dipaketkan. Semuanya semester 1 dipaketkan karena ada tahap persiapan bersama, yaitu mata pelajaran umum yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru di Universitas Pajajaran. Di antara mata kuliah itu yaitu bahasa Indonesia, mata kuliah PKN, Pancasila, dan lain sebagainya, mata kuliah umum yang kayak di SMA seperti itu. Nah, matkulnya sendiri, mohon maaf, maksud saya SKS-nya sendiri ada 21 SKS dengan 7 matkul, 7 apa 8 ya, saya lupa. Antara 7 sampai 8 matkul, pokoknya semuanya 21 SKS dengan satu matkul rata-rata 2 sampai 3 SKS. Oke teh, jadi itu dia ya teman-teman untuk mata kuliah ataupun SKS di semester pertama program studi agribisnis Universitas Pajajaran. Oke nih, kita sudah hampir di penghujung episode kali ini, tetapi ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan di akhir ini. Untuk Teh Rini sendiri, mungkin Teteh punya tips dan trik untuk semangat belajar ataupun untuk bangkit dari yang namanya malas gitu Teh, agar terhindar dari sifat malas, agar bisa tetap semangat untuk belajar, apalagi ini sobat-sobat Amis sedang berjuang untuk menggapai perguruan tinggi impiannya masing-masing. Mungkin boleh Teh Mangga. Untuk tips dan triknya, yang pertama, ingat selalu kalian mau jadi apa di masa depan. Ingat selalu cita-cita kalian. Jika kamu ingin menjadi pahlawan, maka perjuangan kamu harus sesuai dengan perjuangan pahlawan tersebut. Jika kamu ingin menjadi seseorang di masa depan, maka kamu untuk menyampaikan di depan itu. Yang kedua, ingat ada orang tua kita yang sudah berjuang untuk kita, sudah bela-belaan membuat kita sampai sekarang ini. Makanya dari sekarang lebih tingkatkan lagi semangatnya, lebih kurangi lagi malasnya. Malas itu wajar, manusiawi, namun perbedaannya ada orang yang mampu mengubah kemalasannya itu untuk menjadikan sesuatu yang positif. Ada juga yang menjadikan kemalasannya itu untuk menjadikan dia terpuruk dan gagal gitu. Jadi malas itu wajar, namun tetap ingat yang tadi, tujuan hidup kita, cita-cita kita, dan orang tua kita. Jadi tetap semangat seperti itu. Baik, terima kasih atas tips dan triknya. Oke, kita sudah ada di penghujung episode kali ini. Waktu yang tidak terasa tentunya untuk sobat-sobat Ambis untuk perpisahan di episode kali ini. Mungkin Teh Rini bisa menyampaikan closing statement ataupun harapan ataupun untuk Teteh wejangan gitu, boleh mungkin untuk sobat-sobat Ambis agar mereka dalam mengambil keputusan dalam hal pemilihan jurusan, apalagi nanti SNMPTN, mungkin Teteh bisa memberikan
ujangan-ujangan ataupun tips dan trik agar tidak berpatokan misalnya pada satu univ saja. Mangga Teh. Wejangannya gimana ya? Tetap apa ya? Kalau milih jurusan itu sesuai yang telah tadi disampaikan, pilihlah jurusan yang emang kalian benar-benar sukai dan ya seperti yang dikatakan tadi, jangan terfokus sama satu unit karena emang pesaing kalian bukan hanya satu orang, namun beribu-ribu orang di luar sana. Dan juga apabila kalian ingin mencapai sesuatu, ingat bahwa bukan hanya kamu yang sedang memperjuangkan itu. Jadi kamu harus berusaha, harus berjuang lebih agar kamu tidak tertinggal dan tidak tenggelam oleh orang-orang lain yang berjuangnya lebih besar dari kamu. Untuk kalian sobat ambis ya, sobat ambis Batuta Academy, tetap semangat untuk meraih perguruan tingginya, mau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Itu bukan masalah dimanapun kalian sekolah. Bukan alma mater kamu yang menjadikan kamu besar, namun diri kamu sendiri yang akan menjadikan kamu besar. Pribadi kamu sendiri dan kualitas diri kamu sendiri yang akan menjadikan diri kamu besar di masa depan nanti. Sekian dari aku. Oke, terima kasih atas closing statement dan wejangan-wejangannya. Jadi aku mau sedikit nyimpulin nih bahwa Teh Rini ini itu kayaknya masih di unmute deh. Astagfirullah, maaf. Oke, terima kasih Teh Rini atas closing statement-nya dan wejangan-wejangannya yang sangat luar biasa dan tentunya pasti menginspirasi dan mengedukasi sobat-sobat ambis yang sedang menonton dengan semangat tentunya di rumah masing-masing. Jadi aku mau sedikit nyimpulin nih bahwa Teh Rini ini masuk jalur SNMPTN, dan untuk kalian sobat ambis semangat karena sebentar lagi akan ada proses seleksi SNMPTN. Dan tentukan jurusan pilihan kalian atau prodi pilihan kalian serta universitas pilihan kalian dari mulai sekarang, buat plan masing-masing. Dan ingat seperti yang kata Teh Rini bilang tadi, jangan ikut orang lain, kalian punya passion masing-masing dan ikuti itu. Oke, tetap semangat, ingat jaga kesehatan juga karena saat ini sedang pandemi. Dan video series ngopi ini tidak hanya berakhir di sini, walaupun mungkin episode untuk hari ini dicukupkan sekian, tetapi masih ada episode-episode lainnya dengan universitas atau institut atau perguruan tinggi baik negeri, swasta, dan kedinasan yang bisa kalian tonton dan kalian saksikan untuk referensi pilihan kalian di 2022. Dan sebagai spoiler juga bahwa Teh Rini alhamdulillah dan sangat luar biasa adalah merupakan salah satu penerima beasiswa dari salah satu lembaga nasional di Indonesia. Dan beliau adalah salah satu penerima beasiswa tersebut. Tetapi info untuk kalian bahwa untuk membahas video tersebut, untuk beasiswa tersebut akan dibahas di video berikutnya yang akan tentunya tayang di acara series lainnya untuk berbagi tips, trik, dan juga informasi seputar beasiswa yang Teh Rini dapatkan. Oke, mungkin sekian dari aku dan juga terima kasih atas nama Batuta dan sobat ambis yang sedang menonton video ini. Terima kasih kepada Teh Rini yang sudah berkenan hadir dan memberikan harapan, memberikan edukasi dan inspirasi yang sangat luar biasa kepada sobat-sobat ambis dan aku sendiri. Dan terima kasih kepada sobat ambis yang sudah menonton acara ini atau video ini. Tetap semangat, dan aku mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang tidak enak di hati Teh Rini ataupun di hati sobat-sobat ambis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya. Iya, Teh.